Ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material ya, yang kami lihat, dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Saguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sebenarnya memang pelengkap saja ya, tidak ada beban pembuktian, yang terbalik harus para terdakwa melakukan sebenarnya. Kalau mereka menolak juga tidak bisa dipaksa. Tidak ada the burden of proof ya, tidak ada shifting beban pembuktian sebenarnya. Kalau di pengadilan beda. Kita ada satu keahlian mengenai membaca wajah atau gestur ya. Teorinya yang lama, yang sekarang lebih baru adalah topologi Lombroso. Orang-orang yang memang sudah terbiasa, biasanya residivis ya, yaitu dia mampu menghandle pertanyaan yang menjebak, sehingga hasilnya itu menampilkan pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong ya. Nah, saya kira hasil pengalaman ini tentunya sekarang penyidik hanya ingin mencoba melakukan satu upaya agar hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi ini bisa diuji apakah ini benar atau tidak. Tetapi ini tidak menjamin bahwa yang dilakukan oleh lie detector itu 100% benar. Biasanya akurasinya 60-70% ya Mbak Cynthia. Sampai saat ini ya, karena yang disebut dengan CCTV yang ada di rumah dinas itu katanya tersambar petir ya, sampai saat ini kami belum ada melihat bukti bahwa Joshua dalam keadaan hidup ya, yang dapat diperlihatkan secara saintifik melalui data digital forensik berpindah dari rumah pribadi menuju rumah dinas. Itu PR Komnas HAM sama polisi, segera perlihatkan. Yang berikutnya, kami yakin Eliezer ini bukan pelaku utama ya. Malah kami yakin sebenarnya memang dia ini perlu dilindungi supaya dia bisa menjelaskan yang sejelas-jelasnya secara terang benderang. Komnas HAM perlihatkan video CCTV dan foto jasad Brigadir J yang belum terungkap ke publik. Tribun Sumsel.com. Komnas HAM memperlihatkan video dan foto yang belum terungkap ke publik pada saat Brigadir J tewas. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebutkan foto dan video tersebut real, dilansir YouTube Kompas TV pada Kamis 1 September 2022. Video tersebut direkam setelah Brigadir J ditembak oleh Baradae pada tanggal 8 Juli 2022. Posisi video ini harusnya memang menjadi spektrum dalam konstruksi peristiwa. Kalau ini ada, ini akan terang benderang karena rangkaian peristiwanya ada, katanya dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM pada Kamis 1 September, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Video yang ditayangkan tersebut memperlihatkan awal saat rombongan Putri Cendrawasih memasuki rumah Ferdi Sambo. Pria dengan setelan hitam itu lalu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift yang berada di samping tetangga. Sementara laki-laki lain terlihat keluar menuju pekarangan rumah pribadi Ferdi Sambo. Tak berselang lama, pria berbaju serba hitam itu kembali turun ke lantai 1. Kemudian adegan berlanjut ketika orang lain berbaju biru juga naik ke lantai 3 menggunakan lift. Setelah itu, orang yang keluar menuju taman tadi kembali ke dalam sembari memegang ponsel dan duduk di tangga. Selanjutnya, pria berbaju biru kembali turun dan bertemu dengan laki-laki berbaju hitam yang duduk di tangga. Adapun salah satu orang yang berada di rangkaian adegan awal ini adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae. Anam mengatakan rangkaian adegan tersebut adalah saat Ferdi Sambo memanggil para ajudannya. Video ini khususnya yang kedua orang yang naik dan turun itu menceritakan Ferdi Sambo memanggil ADC-nya, katanya. Ana mengatakan tujuan Ferdi Sambo memanggil para ajudannya itu lantaran ingin mengetahui peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Dan salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3 katanya. Kemudian dalam pertemuan itu kata Anam, Ferdi Sambo menawarkan kepada Baradae dan ajudan lainnya apakah mau untuk menembak Brigadir J. Di titik itulah Ferdi Sambo menanyakan apakah kamu mau menembak Brigadir J, jelasnya. Di sisi lain, Anam mengungkapkan rangkaian peristiwa yang terekam CCTV dan diperlihatkan untuk telah dikonstruksi beberapa waktu yang lalu. Pertemuan di lantai 3 AFS dengan siapa, ngapain, ini ada. Ini salah satu bukti video yang kami ambil di raw material, katanya. Ketika kami tanya ke saudara Ferdi Sambo apa yang dilakukan, dia menjelaskan tanya apa yang terjadi di Magelang, Ibu Anam.
Foto setelah Brigadir J tewas pun diperlihatkan ke publik. Ini yang kami dapatkan foto yang kami bilang pada tanggal 8 Juli 2022, ujarnya. Tidak sampai 1 jam setelah peristiwa ini foto maaf di blur, ujarnya. Kemudian tubuh bagian bawah terlihat Brigadir J mengenakan celana jin berwarna biru tanpa mengenakan alas kaki. Lalu ada bekas tembakan peluru di sebuah lantai saat dilakukan penyelidikan di lantai, ujarnya. Chat berakhir Brigadir J ini terkuak. Seorang penjual songket memperlihatkan chat terakhirnya dengan Brigadir J. Isi chat Brigadir J pada penjual songket tersebut banjir pujian karena dianggap sopan dan berkelas. Selamat malam Ibu, mohon izin ya, Yosua staf Ibu Putri. Berikut saya kirimkan bukti transfer untuk pesanan Ibu Putri. Terima kasih Ibu, tulisnya. Dilansir YouTube TV One pada Kamis 1 September 2022. Suap, terima kasih Ibu, siap Ibu. Mohon waktu saya tanyakan ke Ibu dulu. Mohon izin Ibu dibuat terpisah saja. Terima kasih Ibu, tulisnya. Tanggal terakhir dari WhatsApp tersebut tanggal 8 Juli 2022. Komentar beragam pun menghampiri YouTube TV One. Dari gaya bahasanya Joshua anak yang berdidik, dia mendahulukan adab dan etika. Sungguh sih pembunuh tidak punya rasa empati terhadap orang yang sudah melindungi dan menjaganya. Semoga tetesan darahnya menjadi saksi untuk kebiadaban pembunuhnya, Joshua pahlawan. Tulis ADB 81. Semoga perjuangan seluruh rakyat Indonesia Joshua mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, yang setelah tetap harus dihukum sesuai apa yang mereka buat kepada almarhum Joshua. Tulis Riniati. Nasib kepolisian kita saat ini tak lagi menjadi tempat yang ramah bagi orang-orang baik. Keadaan kepolisian kita saat ini telah berubah menjadi tempat bernaungnya orang-orang yang tidak baik. Banyak polisi baik luluh lantak dan tidak dalam tubuh Polri. Saya berduka dan lara Polriku dicengkram kaum kuasa angkara yang jahat. Tulis Denny Has. Saya sangat yakin Joshua orang yang baik, sopan dan pintar, tidak seperti yang difitnahkan oleh Putri dengan gengnya. Darahnya akan menuntun para pembunuhnya, tulis Tomaso. Anak muda yang sopan budi bahasanya kini, masa sih berani melecehkan atasan dan istri atasan yang dihormati. Rest in love Brigadir Joshua, tulis Tiwuk Suswadi.